Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam pertemuan kita ini saya akan mencoba untuk lokakarya yang kelima. Saya scan dulu ya. Baik, sudah terlihat saya scan-nya Bapak Ibu? Ya, lokakarya yang kelima berkaitan dengan kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Namun, sebelum kita melanjutkan pertemuan kita pada hari ini, maka izinkan saya memperkenalkan diri karena kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi ini nama saya Indawati SSMPD. Saya bertugas di SMP Islam Latul Jannah Kota Payakumbuh. Nah, baik Bapak Ibu, itu perkenalan singkat untuk saya, dan saya juga ingin mengenal dan mengingat Bapak Ibu, maka silahkan untuk perkenalan Bapak Ibu semuanya, silahkan buat di room chat, jadi nanti saya akan bisa mengetahui Bapak dan Ibu semuanya dari mana asalnya dan berdinasnya di mana gitu. Nah, sebelum kita memulai itu semua, kembali kita hadirkan seutuhnya diri kita, tenangkan pikiran dan hati dan pikiran kita, dan fokus untuk belajar hari ini. Nah, sebelum itu kita juga harus punya kesepakatan kelas, dan ini akan memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa yang bisa memimpin doa? Bu Setah bisa memimpin doanya? Silakan Bu Sepra memimpin doa untuk pertemuan kita hari ini. Oke, Buden. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan merahmati kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Sepra atas doa yang sudah kita sampaikan bersama-sama yang dipimpin oleh Bu Sepra. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu hebat, ini adalah tujuan lokakarya kita yang kelima, yaitu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program, kegiatan, latar belakang, dan tujuan programnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lihat pertanyaan pemantik berhubungan dengan itu. Dari yang dibuat, berarti apa urgensi seorang guru penggerak mampu membuat program yang berpihak pada murid, kemudian apa latar belakangnya membuat program yang berpihak pada murid, serta potensi dan aset apa saja yang bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Silakan Bapak Ibu dibuat di link PPT yang sudah saya siapkan dalam waktu 1 menit. Jadi Bapak Ibu silakan buat namanya. Nah, di nama itu Bapak Ibu bisa melihat tadi dari 3 pertanyaan itu. Oke, silakan Bapak Ibu ditulis. Saya langsung diramu ketiga-tiganya dalam waktu 1 menit. Silakan Bu Sepra. Ulin, ya. Pentingnya program itu dibuat, yaitu agar membuat kita lebih terarah, kemudian agar memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Itulah diantaranya sebuah program itu perlu dibuat agar lebih terencana seperti itu. Itu yang pertanyaan pertamanya, Mulin. Baik, pertanyaan kedua. Yang kedua langsung bisa, Bu, boleh? Ya, latar belakang dalam membuat program yang berpihak pada murid agar dalam pencapaian tujuan yang kita lewati dalam bentuk program dan kegiatan memang harus berpihak pada murid karena murid nanti yang akan banyak melaksanakan, membuat mereka enjoy, nyaman karena sesuai dengan yang mereka butuhkan. Maka inilah pentingnya program yang berpihak kepada murid. Oke. Kemudian yang ketiga, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa melanjutkan yang ketiga. Siapa yang bisa membantu untuk potensi dan aset apa saja yang bisa kita miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid? Bisa Anda miliki untuk mengembangkan program yang berpihak pada murid. Jadi mungkin potensi dan aset yang kita miliki tentu
Yang pertama ini adalah keberadaan siswa, itu merupakan aset. Siswa yang mau diajak bekerja sama itu aset. Ya. Kemudian adanya kepala sekolah yang mendukung, itu juga aset tuh, Bu Lin. Oke. Lingkungan kerja yang nyaman, itu juga aset. Itu diantaranya, Bu Lin. Ya, terima kasih Bu Sepra. Jadi Bapak Ibu silakan dibuat di Google Slide yang sudah saya kirim tadi atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita lanjutkan. Saya boleh bacakan, Bu? Ya, silakan. Saya juga boleh bacakan. Oke, boleh Pak. Baiklah, Bu. Yang pertama, kita membuat program itu pasti agar kegiatan kita lebih terarah. Betul. Yang kedua, tujuannya kenapa keberpihakan atau fokus kita kepada murid itu dalam proses pembelajaran, bahkan kepada murid itu, karena tujuan yang akan kita kembangkan itu adalah murid. Kan itu ya, murid itu yang akan kita kembangkan. Ya. Dan aset sama dengan disampaikan oleh Bu Sepra tadi. Pertama, siswa yang sudah mau datang ke sekolah itu udah aset bagi kita. Jadi mereka itu udah mau belajar. Kemudian guru yang udah mau datang ke sekolah, kemudian guru yang telah kita bekali dengan ilmu-ilmu pembelajaran, begitu juga kepala sekolah yang mendukung kegiatan-kegiatan kita, itu semuanya aset. Oke. Baik. Baik, kita lanjutkan. Bu, ya. Ya, masih ada tambahannya Pak? Sudah. Baik, kita lanjutkan. Ini dia guru mampu membuat program berpihak pada murid. Berarti guru itu harus mengembangkan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Berarti mampu mendampingi murid untuk mengembangkan potensinya, kemudian mengurangi kontrol diri mereka terhadap diri guru itu yang ibaratnya terlalu mendominasi. Kadang kan kita guru terlalu mendominasi terhadap siswa kita. Kemudian guru hanya sebagai mitra dan melatih jiwa kepemimpinan mereka sebagai profil Pancasila. Nah, kemudian latar belakangnya harus disesuaikan dengan lingkungan, budaya, dan kondisi yang terjadi di sekitar sekolah. Kemudian kita memahami karakter murid dan memikirkan dana yang akan membuat program dana yang akan mendukung program yang kita buat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tujuan programnya itu adalah tujuan program yang berdampak pada murid agar dapat menggunakan kekuatan atau aset-aset yang dimiliki untuk mengembangkan potensi siswa sehingga dapat berkembang secara optimal, seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita berdiskusi apakah guru perlu berkolaborasi dalam membuat program dengan murid, kemudian memberikan contoh program yang ada di sekolah Bapak Ibu, dan apakah pernah Bapak Ibu melakukan praktek baik tentang program berkolaborasi dengan murid tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu menjawab dari ketiga pertanyaan ini. Saya jawab satu dulu, Bu. Boleh, silakan Pak It. Apakah guru perlu berkolaborasi dalam membuat program dengan murid? Tentu saja kita, karena pembelajaran kita atau pendidikan kita bermuara kepada murid, berpihak kepada murid, tentu saja di dalam pelaksanaan program itu memang sangat perlu kita berkolaborasi dengan murid. Kita menggali dulu dari mereka, seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin itu Bu untuk jawaban yang nomor 1. Terima kasih Pak It atas jawabannya. Benar sekali, kita memang harus merasakan keberadaan dari murid kita dan kita membuat bersama-sama karena kita ingin menjadikan mereka pemimpin sesuai dengan profil Pancasila. Nah, baik, masih ada lagi contoh program yang ada di sekolah Bapak Ibu dan praktek baik yang pernah dilakukan. Oke, Ibu Sepra? Ya, contoh program yang ada di sekolah itu seperti Adiwiyata. Jadi ini memang memerlukan kerjasama antara guru dan siswa karena ini memang untuk kemaslahatan bersama ya. Jadi praktek baik yang pernah kita lakukan, kolaborasi siswa dengan murid itu memang untuk mensukseskan Adiwiyata di sekolah itu Bu. Jadi tanpa adanya siswa yang akan mendukung kebersihan, kenyamanan, keasrian itu tidak akan jalan. Begitu juga tanpa adanya dukungan guru, siswa juga tidak akan mau melakukan itu. Jadi ini bentuk kolaborasinya, Bu Lin. Oke, terima kasih Bu berkaitan dengan praktik baik yang bisa kita laksanakan juga di sekolah kita, contoh-contoh yang luar biasa
yang bisa menjadi acuan kita bersama. Maka kita saling berbagi di sini gitu. Lanjut, ini adalah contoh video praktik baik program Lokakarya 5. Nah, jadi nanti akan kita kirimkan ke room chat, otomatis Bapak Ibu bisa melihatnya. Namun bisa nggak ini diputar ya? Coba kita lihat videonya. Oke, bisa ya. Baik, saya bacakan saja untuk mempersingkat waktu tentang refleksi kita lagi. Refleksi dan penutup dari kegiatan kita hari ini. Apakah materi yang disampaikan ini sesuai dengan yang kita harapkan dan bagaimana diskusi kita ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengetahui berkolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid, kemudian apakah tujuan diskusi kita ini sudah tercapai? Nah, silakan nanti Bapak Ibu buatkan di kolom chat dan di link Google Chat yang akan saya berikan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran kita hari ini berdampak kepada Bapak Ibu dalam pemahaman berkolaborasi dalam pengelolaan dalam keadaan segar kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.